santri-santri semua, kita dalam usaha agama ini, baik kita ini di pesantren maupun kita ini keluar, itu maksud tujuannya itu apa tuh sebetulnya itu? Maksud tujuannya itu untuk supaya yakin kita ini kuat kepada Allah SWT. Kita ini menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hidup kita ini betul-betul hidup takwa, tidak terpengaruh dengan kanan kiri, tidak buat maksiat. Kita, kata Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi kepada santri-santrinya, beliau mengatakan, yang saya kehendaki itu apa sebetulnya? Yang saya kehendaki itu kamu itu jadi seperti para sahabat, tapi hidupnya zaman sekarang. Syekh Bahauddin itu bilang begitu tuh. Nah, Syekh Muhammad Ilyas juga punya cita-cita yang sama, sehingga beliau membuat 6 sifat sahabat. Ini semula kan, ya, saya itu sudah lama hidup di dunia ini. Dunia ini tambah hari itu ujian-ujian yang datang kepada pribadi, kepada umat. Tambah hari itu bukan tambah kecil, tambah hari tambah berat, tambah hari tambah berat. Nah, kalau kita ini tidak punya iman yang kokoh, amalan yang bisa menyelesaikan masalah-masalah biidznillah, nah kita ini akan jadi sia-sia, terombang-ambing oleh zaman. Sudah ngaji, hafal Quran bertahun-tahun, menghadapi masalah sedikit keluarga nggak kuat, menghadapi sedikit masalah kampungnya nggak kuat, menghadapi sedikit saja iming-iming dunia sudah klerut, karena lemahnya iman kita dan mental kita ini dalam menghadapi masalah-masalah itu. Untuk itulah kita buat pesantren, belajar dakwah, keluar 4 bulan, 1 tahun yang kedua, dan sebagainya. Dan untuk supaya kita ini melangkah sampai ke sana itu, ini tidak dengan uang. Selagi kita ini mau keluar itu pikiran kita uang, sebetulnya kita ini mau ke timur tapi kita malah berjalan ke barat. Kalau kita ini mau keluar ini, pikir kita amalan, nah, bagaimana Allah menolong kita, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita, bagaimana Allah menolong kita dengan amalan, dengan doa, dengan menangis, dengan musyawarah. Maka kita itu belum keluar sudah imannya sudah naik. Seperti yang Karguzari tadi, ya, sebelum keluar buat amalan-amalan, musyawarah, amalan-amalan musyawarah, akhirnya keluar. Jangan kamu bikin cara-cara sendiri, tapi kita serahkan diri kita dalam musyawarah. Ada sebagian, saya mau keluar tahun depan, maka untuk cari bekal saya mau ke Kalimantan. Ternyata sampai ke Kalimantan 5 tahun nggak berangkat-berangkat. Bukan karena nggak punya bekal, tapi pikirannya sudah berubah. Nah, pikirannya sudah berubah. Kena sawit, kena ini, kena itu, pikirannya berubah. Ya, makanya saya punya pikir Pak Imdad ini, supaya tahun ini pengeluaran jamaah setahun ini lebih baik, dengan persiapan yang lebih baik. Maka untuk takhusus 2 dan daurah 2 ini ada musyawarah mingguan khusus persiapan setahun ini. Kita tiap minggu itu datang untuk musyawarah, targhib terus musyawarah. Ya mau keluar ya terus keluar, mau persiapannya bagaimana, dimusyawarahkan terus begitu tiap seminggu sekali. Bagaimana kalau begitu? Sehingga kita ini tidak setiap orang punya inisiatif masing-masing.
sehingga akhirnya kita lepas dari wa amruhum syura bainahum. Setelah kita lepas dari wa amruhum syura bainahum, nanti setannya masuk. Akhirnya nasib kita ini seperti ya ibaratnya masakan yang sudah mateng, sate, gulai, rawon sudah mateng bagus, ditaruh di pinggir jalan, tidak ditaruh di tempatnya. Akhirnya didudul pitik, dijilat anjing, disimpar anak kecil, dipelindes mobil, sehingga tidak bermanfaat apa-apa. Atau nggak ada yang nudul, nggak ada yang melindes, tapi karena terlalu lama di pinggir jalan akhirnya bosok, basi, nggak bisa dimakan. Kalau dimakan pun jadi penyakit di perut. Maka jangan sampai kita ini seperti itu nasib kita. Kita minta taufik kepada Allah. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan seseorang. Cuman saya ini berharap kepada Allah, selalu berharap kepada Allah, karena Allah menyuruh kita berharap. Saya punya harapan yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk diri saya, untuk anak-anak saya, untuk teman-teman saya punya harapan yang besar kepada Allah. Wa ana inda dzanni abdi bi fadunnu bi khaira. Kita husnudzon kepada Allah SWT. Kamu jangan kecil hati, ya. Itu Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Beliau meriwayatkan satu hadis. Ma utiya alimun ilman illa huwa syab. Tidak ada orang ahli ilmu dikasih ilmu kecuali ketika masih masa mudanya. Jadi orang itu dibuka oleh Allah ilmu itu justru waktu masa muda. Lah ini diluaskan pemahamannya oleh seorang ulama, kalau tidak salah Abul Hasan Asy-Syadzili. Menurut pengalaman beliau ini, wali-wali Allah semuanya itu dipilih oleh Allah waktu muda, bukan orang tua. Para sahabat mayoritas orang muda. Sayyidina Umar itu masuk Islam berapa? Ya umur 22-an. Sayyidina Ali masih kecil, Sayyidina Utsman begitu juga. Jadi saya memandang kamu itu bukan ini masih anak muda maka perlu diringankan, tidak. Justru orang-orang muda inilah saya punya harapan besar ini akan dipilih oleh Allah SWT. Syekh Abdul Wahab itu ya, mulai dakwah mati-matian itu masih SLTA, masih anak muda. Ya, ini pilihan Allah, semua itu pilihan Allah SWT. Tapi jangan kita ini punya pikiran nanti saya itu akan maju hubungan saya dengan Allah setelah saya tua. Itu pikiran keliru, itu nggak ada hadisnya, nggak ada. Memang para nabi, para rasul alaihi wassalam itu kebanyakan diutus oleh Allah setelah umur 40 tahun, itu nabi. Tapi kalau wali-wali enggak, justru muda-muda. Sahabat muda-muda kebanyakan. Ada yang tua, enggak banyak. Dan kebanyakan yang tua-tua itu, maaf itu enggak maju. Sahabat-sahabat yang masuk Islam sudah tua itu ya jadi sahabat, ya jadi wali, tapi tidak kayak yang muda kayak Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sa'ad bin Waqqas, Sayyidina Umar, Abu Bakar. Itu masuk Islam yang ketika muda itu hebat-hebat. Masuk Islam sudah tua kayak Abu Quhafah, ayahnya Abu Bakar, ya wali, tapi wali belakang. Ya betul ini. Karena waktu muda itu memang sudah fitrahnya manusia. Waktu muda itu
untuk apa aja itu enak badan itu. Untuk dakwah ya enak, untuk ngaji ya enak, untuk tahajud ya kuat. Belum punya urusan macam-macam. Syekh Abdul Wahab Asy'arani, beliau ini mengatakan, saya ini oleh Allah ditolong sehingga belajar ilmu begitu banyak, sehingga mujahadah begitu banyak, karena saya ini masih muda itu sudah dikenalkan oleh Allah dalam suasana-suasana mujahadah, sehingga nggak ada yang menghalang-halangi saya untuk naik. Nggak punya anak, nggak punya istri, nggak punya harta, saya itu los sudah. Saking mujahadahnya Imam Sya'rani itu, beliau mengatakan saya itu mujahadah itu sampai apa yang saya senangi, apa saja, entah makaman, entah minuman, entah ucapan, apa aja yang kok saya nafsu saya senang, saya tinggalkan. Lah ketika semua nafsu saya tinggalkan itu, ruhaniyah saya itu jadi kuat, menguat, sampai saya ini kalau duduk saya ingin naik ke sana gitu, tahu-tahu naik sendiri, terbang. Tapi kalau turun nggak bisa saya. Jadi karena roh saya itu jadi lebih kuat daripada badan saya, sehingga kalau saya itu naik itu kemana aja mudah, tapi kalau turun tuh berat sekali. Jadi kayak melambung gitu. Jadi sampai rubah keadaan tubuhnya, keadaan rohnya. Syekh Abdul Wahab Asy'arani itu sampai kayak begitu. Nah ini orang tua suruh mengerjakan begini, nggak kuat. Orang tua itu, mana kopi, mana teh, makanannya mana? Mumpung anaknya mana? Ditelai anaknya, kencingi anaknya. Golek duit lah nih, nggak bisa mujahadah. Paling enak jadi orang muda. Muda yang benar tapi. Maka kenapa ini saya ingin dibikin persiapan-persiapan yang kuat ini, supaya kamu tuh keluar itu dengan tertib, dengan tertib. Ibaratnya pesawat terbang itu ya, mau naik itu dimasukkan ke dalam lapangan kan, sehingga naiknya enak. Tapi bagaimana kalau dia itu naik di sawah, maka dia malah akan celaka. Yang saya pikirkan, nanti kamu dengar, yang saya pikirkan tuh bukan kamu tuh bagaimana kamu keluar saja, bukan itu. Sebelum keluar tuh kamu tuh punya persiapan yang benar gitu loh, sehingga waktu keluar nanti benar, sehingga ketika keluar tuh benar, akhirnya hasilnya benar juga. Ini ada orang keluar 1 tahun tapi tidak dengan persiapan yang benar tadi itu, keluar lagi yang bawa HP, tak, imannya nggak bisa naik, malah maksiatnya yang naik. Keluar 1 tahun, ini maksiatnya yang malah naik. Nah, saya tidak ingin terjadi seperti itu kepada kita semua. Ada orang keluar, ya namanya orang keluar itu sama juga dengan orang di pesantren. Ada toh orang di pesantren jadi alim, jadi soleh. Ada juga yang ke pesantren malah jadi nakal toh, bahkan terus diusir pengurus, suruh pulang. Ada juga nggak begitu? Nah begitu. Maka kita ini mau keluar 1 tahun ini dengan persiapan. Persiapannya apa? Musyawarah tiap malam Jumat itu. Nah, nanti dikelompokkan per kelompok-kelompok yang sudah ditaskil tadi. Nanti saya kasih amalan-amalan sebelum berangkat itu. Apa yang harus dibuat sebelum berangkat itu? Persiapan-persiapannya apa? Sehingga kita ini belum berangkat saja sudah ada islah. Pesawat terbang itu sebelum naik itu diperbaiki, apa ketika naik diperbaiki? Sebelum naik, ya. Sebelum naik sudah diperbaiki, akhirnya naik selamat terus bisa turun lagi. Nah sebelum diperbaiki sudah naik, akhirnya
macet mesinnya di tengah jalan, ambrol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Tadi saya target sama kamu ini. Sudah ada beberapa orang tua bilang sama saya, itu targetnya kok keras sekali. Ini bukan keras ya. Ini kamu ini orang-orang berharga ya. Orang sudah ngaji 10 tahun. Sangat diperlukan untuk bagaimana kamu itu terjun dalam medan dakwah dengan cara yang benar, sehingga membawa dakwah ini kepada level yang lebih baik, tingkatan yang lebih baik. Ini umat Islam itu yang dihadapi bukan main-main. Yang dihadapi itu makarnya Amerika, makarnya Rusia, makarnya Cina, makarnya orang-orang Eropa, makarnya demit-demit seluruh dunia itu membuat makar kepada umat Islam. Nah ini kalau umat Islam itu cuman tela-telo, imannya lemah, amalannya lemah. Ada seorang bertanya kepada Bula, ini perumpamaan, hei Bula, kenapa kamu kok ditendang sana, tendang sini? Kau Bula tahu Bula? Kita ditendang sana, tendang sini, tendang sana, tendang sini. Hei Bula, kenapa kamu kok ditendang sana, tendang sini? Wah, tidak tahu, memang nasib saya itu kayak ini, ditendang sana, tendang sini. Bula, kamu harus tahu sebabnya. Saya tidak tahu apa sebabnya. Sebabnya kamu terlalu lunak. Coba kamu keras seperti batu, nggak akan ada orang yang menendang kamu. Nah, seperti itu loh. Kenapa umat Islam itu jadi permainan orang-orang kafir? Tendang sana, tendang sini, tendang sana, tendang sini. Karena umat Islam seperti bola, lembek. Coba umat Islam menjadi seperti batu, nanti yang nendang kakinya cepot malahan. Lah supaya batu bata yang lemah ini keras menjadi batu bagaimana? Dibakar berhari-hari, dibakar 1 tahun, 4 bulan, 1 tahun lagi, akhirnya jadi batu karang, sehingga orang yang menendang kakinya yang cepot, bukan batunya yang cepot. Kamu ada cita-cita seperti itu? Kamu husnudzon kepada Allah, anak-anak ya. Kamu husnudzon kepada Allah. Allah berkuasa memilih saya, sebagaimana Allah berkuasa memilih Syekh Abdul Wahab, sebagaimana Allah memilih Syekh Muhammad Ilyas, sebagaimana Allah memilih Syekh Muhammad Yusuf, sebagaimana Allah memilih Mi Haji Mihrab yang cuman guru ngaji di kampung tapi menyebarnya kemana-mana, sebagaimana Allah memilih Dr. Sanaullah cuman seorang anak mahasiswa membedah Eropa. Allah berkuasa menggunakan siapa saja untuk apa saja yang Allah kehendaki. Kamu khusudutan sama Allah. Jangan kamu pikir saya ini memang orang lemah, keturunan orang lemah, amalan saya lemah, saya sudah rela dengan kelemahan saya. Oh, jangan begitu. Yang bikin lemah Allah, yang bikin kuat pun Allah. Ya Allah, Engkau lah yang maha kuat. Kuatkanlah aku untuk taat kepada Engkau, mengamalkan sunnah Nabimu, menyebarkan agamamu. Insyaallah gitu ya. Husnudzon kepada Allah. Jangan suudzon. Saya ini nggak pada pawaan jadi wali. Saya ini pawaannya ya sudah begini-begini aja. Jangan begitu. Itu berarti menutup pintu rahmat itu. Setiap saat Allah berkuasa untuk merubah orang dari orang yang sebaik-baiknya. Allah kuasa. Beberapa hari yang lalu itu ada tamu. Orangnya itu loh, insinyur, nggak pernah ngaji. Tapi oleh Allah SWT dia ini dikasih ilham, yakin yang luar biasa. Sehingga apa-apa itu
dia itu ada masalah apa saja, baca Fatihah, selesai masalah. Pengalamannya banyak sekali, hanya dengan baca Fatihah selesai masalah-masalah. Bukan orang alim, tapi orang yang saya lihat itu dia punya yakin itu luar biasa. Nggak seperti yakinnya umumnya orang. Pokoknya aku akan selesaikan masalah saya dengan Allah saja. Nah, kamu yang sudah ngaji bertahun-tahun kan tidak salah kalau punya cita-cita seperti itu, insya Allah ya. Selagi kita tidak punya hubungan dekat kepada Allah ini, kita nanti terus akan jadi bola ya, di rumah lemah, di mana-mana lemah, di mana sih? Jadi orang tidak ada harganya. Tapi kalau kita punya hubungan yang kuat kepada Allah, mulai sekarang ya. Ada beberapa tahun yang lalu itu seorang perempuan datang ke rumah saya sana, seorang perempuan, dan dia ini pokoknya banyak masalah lah, anaknya semerawut semuanya. Saya minta amalan Mbak Kiai, gimana supaya hidup saya itu mudah begitu, katanya. Dia ini seorang bidan. Maka saya bilang, saya itu dapat amalan dari guru saya, dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Amalannya mudah Bu, tapi harus istiqomah. Amalannya baca Fatihah sehari semalam 100 kali. Tertibnya habis subuh 30 kali. Saya bilang gitu. Kalau habis zuhur dikurang 5, 25 kali. Habis ngasar 20 kali. Habis maghrib 15 kali, habis isya 10 kali. Kamu amalkan istiqomah. Katanya Syekh Abdul Qadir, kalau kamu istiqomah nanti kamu akan lihat keajaiban. Saya bilang gitu aja. Ini kira-kira sudah berjalan 5 tahun yang lalu. Lo tahu-tahu lo, kemarin tuh datang ke rumah dia itu. Saya juga sudah lupa itu orang itu. Terus dia cerita ya, melalui istri saya. Masya Allah, sekarang itu setelah dia ini bidan, setelah dikasih resep Pak Kiai 5 kali sehari itu selesai masalah semua. Selesai gimana? Anak saya sekarang jadi dokter semua. Ya memang orang awam ya. Anak saya jadi dokter semua. Ujian apa aja selalu lulus semua. Pokoknya semua masalah selesai semua. Terus saya ini sekarang dikasih ijazah apa lagi katanya. Kamu suluk 10 hari, saya bilang gitu aja. Sekarang suluk itu orangnya. Loh, kan aneh itu. Orang itu orang awam. Sudah nggak pernah tahu lor, nggak pernah tahu kidul, kok ngaji, kok pondok nggak pernah tahu. Tapi satu amalan dijaga itu, wah ceritanya tuh macam-macam itu. Nah kita ini banyak amalan tapi nggak dijaga. Nah, coba sekarang dijaga. Mulai hari ini, ayo dijaga. Dan ini amalan Syekh Abdul Qadir Jailani ini dijajahkan sama Ki Hamid guru saya itu. Kalau diamalkan kata Syekh Abdul Qadir, taruh aja bah. Nanti kamu akan lihat hal yang aneh katanya. 30, 25, 20, 15, 10. Dia habis sholat. Mudah ya. Tapi sekarang istiqomahkan. Di samping amalan-amalan yang sudah pernah kamu dengar, ini kita mau belajar apa itu menyelesaikan masalah itu dengan amalan. Dan hanya itu saja yang akan menolong kamu nanti. Kalau kamu ini mau keluar tapi pikirannya ayah saya akan ngasih duit saya, kamu keluar tapi tidak bermutu. Nah, bergantungnya kepada makhluk. Selagi kamu masih bergantung kepada makhluk, kamu nggak bisa jadi warisnya Nabi, nggak bisa. Nah,
Itu anak-anak Malaysia tanya sama saya, orang Malaysia itu kenapa sih kok pondok-pondok di Malaysia itu kok nggak kayak di Jawa gini, kok kelihatannya tuh nggak ada kekuatannya tuh gimana? Kayaknya orang Malaysia itu bikin pondok yang biayai orang-orang kaya itu. Akhirnya ustadznya itu taluknya sama orang-orang kaya itu, maka lemah. Pondoknya bagus-bagus, tapi hatinya lemah. Jadi seperti pegawai negeri. Kalau kamu bikin pondok jangan seperti orang Malaysia itu. Sebagian orang Malaysia, bukan kamu. Kalau kamu orang Malaysia toh, ya, nggak tahu kalau kamu. Kalau kamu nanti selesai, siapa namanya? Ridwan, selesai takhusus, pulang, ngubungi karkon-karkon kaya, suruh bikinkan pondok, terus kamu digaji tiap bulan 1.000 ringgit, kamu nggak akan bisa jadi Sunan Ampel kamu. Walaupun hatinya maunya begitu, pura-pura nggak mau. Nggak mau. Nanti lama-lama jadi betulan. Pertama kali itu orang itu menolak makhluk itu pura-pura, nggak mau. Lama-lama betulan nanti. Nanti kalau itu sudah terjadi, kamu bisa menolak makhluk, berharap hanya kepada Allah, nanti kamu punya pengalaman-pengalaman tuh ajaib-ajaib nanti. Jadi selagi hati itu masih orang tua saya, ini saya, ini nanti itu kita itu ya begitu aja. Bisa jadi orang pinter, tapi kalau jadi orang dekat pada Allah nggak bisa. Maka kita mulai malam Jumat nanti ya. Mana kumpulnya di mana? Kumpulnya depan situ ya, depan situ. Jadi kalau habis asar itu kumpulan ustadz-ustadz di sana. Nanti habis bayan maghrib wapsi sehari di situ. Habis taklim akhir tafakud jamaah setahun, judulnya begitu.